Anya membanting pintu mobilnya dengan keras, jantungnya berdegup kencang saat melihat rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Bayinya, Lila, yang baru berusia 2 tahun, menghilang dari pengawasan pengasuh hanya dalam hitungan menit di taman dekat rumah, dan sekarang, di teras depan, seorang wanita asing sedang menggendong Lila dengan lembut, seolah itu hal biasa. Apa yang seharusnya menjadi mimpi buruk penculikan berubah menjadi pertemuan yang membingungkan, karena wanita itu bukan penculik, tapi penyelamat yang menemukan Lila sendirian di taman. Dan kini Anya merasa dunia bisnisnya yang sempurna mulai retak dari dalam. Anya berlari mendekat, napasnya tersengal. "Siapa kamu? Lepaskan anakku," teriaknya, suaranya campur antara marah dan ketakutan. Wanita itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Sari, menatapnya dengan tenang, mata coklatnya hangat tapi tegas. "Saya menemukannya sendirian di taman. Dia menangis, dan saya ikuti alamat di kalung identitasnya. Ma, jika saya mengganggu, tapi saya tidak bisa biarkan dia sendirian." Anya merebut Lila dari pelukan Sari, memeriksa bayinya dari ujung kepala sampai kaki, memastikan tidak ada luka. Pengasuhnya, Bu Rina, muncul dari dalam rumah dengan wajah pucat, meminta Ma berulang kali. "Ma, Bu Anya, saya cuma sebentar ke toilet." Anya memecatnya di tempat, tanpa ragu. Ini bukan pertama kalinya Bu Rina lalai, tapi kali ini hampir menghancurkan hatinya. Sari berdiri di sana, tidak bergerak, seolah menunggu Anya tenang. Anya akhirnya menghela napas panjang, menyadari betapa kasarnya dia tadi. "Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Saya Anya Cheo dari Technoa. Kamu Sari, kan? Mari masuk, setidaknya minum teh sebagai ucapan terima kasih." Sari ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Di ruang tamu yang luas, dikelilingi urnitur mewah dan lukisan abstrak, mereka duduk berhadapan. Sari menceritakan bagaimana dia sedang jogging di taman saat mendengar tangis bayi. Sebagai guru di sekolah negeri di Jakarta Timur, instingnya langsung bekerja. "Saya tahu risiko membawa anak orang asing pulang, tapi saya tidak bisa abaikan. Di Indonesia ini banyak cerita buruk tentang anak hilang." Anya mendengarkan, mata hijaunya menatap Sari dengan intens. Ada sesuatu pada wanita ini, kelembutan yang kontras dengan kekuatannya sendiri. Anya, yang selama ini hidup dalam dunia bisnis penuh intrik, jarang bertemu orang seautentik Sari. Malam itu, setelah Sari pulang, Anya tidak bisa tidur. Dia memandang Lila yang tertidur pulas di kamar bayi, pikirannya melayang ke masa lalu. Anya lahir di keluarga konserati di Surabaya, ayahnya seorang pengusaha tekstil yang ketat dengan nilai-nilai tradisional. Sejak remaja, Anya tahu dia berbeda, ketertarikannya pada perempuan bukan pada laki-laki. Tapi dia sembunyikan itu dalam-dalam, fokus pada karir. Setelah kuliah di Amerika, dia kembali ke Indonesia dan bangun Technoa menjadi perusahaan teknologi terkemuka. Lila lahir dari proses I dengan donor anonim, pilihan Anya untuk menjadi ibu tunggal tanpa melibatkan pria. Tapi rahasia orientasi seksualnya tetap terkubur, karena di Indonesia, meski undang-undang tidak secara eksplisit melarang, masyarakat dan keluarga bisa menghancurkan segalanya. Anya ingat bagaimana ibunya pernah berkata, "Kamu harus kawin, Anya. Keluarga kita tidak terima yang aneh-aneh." Keesokan harinya, Anya memutuskan menghubungi Sari. Bukan hanya untuk berterima kasih lagi, tapi ada rasa penasaran yang aneh. Mereka bertemu di kai dekat kantor Anya. Sari datang dengan seragam guru sederhana, kontras dengan setelan bisnis Anya yang mahal. Percakapan mengalir mudah, dari pendidikan anak sampai tantangan hidup di Jakarta. Sari cerita tentang keluarganya di desa kecil di Jawa Tengah, ayahnya petani yang mengharapkan dia kawin segera. "Saya 28 tahun, Bu.
Di desa, umur segini sudah dianggap telat. Tapi saya suka pekerjaan saya, mendidik anak-anak. Anya tersenyum, merasa ikatan. Panggil saja Anya. Saya 35 dan saya pilih hidup sendiri dengan Lila. Tidak mudah, tapi itu pilihan saya. Saat itulah Anya sadar, mata Sari menyiratkan sesuatu yang sama, rahasia yang tersembunyi. Pertemuan itu berlanjut menjadi rutinitas. Setiap akhir pekan, Sari datang ke rumah Anya, membantu dengan Lila. Anak kecil itu langsung akrab dengan Sari, memanggilnya Tante Sari dengan tawa riang. Anya merasa damai, sesuatu yang jarang dia rasakan di tengah rapat bisnis dan negosiasi kontrak. Tapi di balik itu, konflik mulai muncul. Saudara laki-laki Anya, Budi, yang bekerja di perusahaan keluarga, mulai curiga. Siapa wanita itu yang sering ke rumahmu? Jangan-jangan kamu. Budi tidak selesaikan kalimatnya, tapi Anya tahu maksudnya. Di Indonesia, isu masih tabu, terutama di kalangan atas seperti keluarganya. Anya bohong, bilang Sari hanya pengasuh baru. Tapi hati kecilnya gelisah. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih? Atau hanya ilusi sementara? Saat hubungan mereka mendalam, Anya mulai membuka diri. Suatu malam, setelah Lila tidur, mereka duduk di balkon, memandang lampu kota. Sari, aku suka perempuan. Selalu begitu. Tapi aku takut keluargaku tahu. Sari diam sejenak, lalu pegang tangan Anya. Aku juga, Anya. Aku juga. Pengakuan itu seperti ledakan, membawa kelegaan sekaligus ketakutan. Mereka berpelukan, tapi tidak lebih, hanya kehangatan yang lama ditunggu. Namun, di luar sana, masyarakat Indonesia dengan norma agama dan budaya yang kuat mulai menjadi bayang-bayang. Anya tahu, jika ini bocor, karirnya bisa hancur. Investor konservatif, media yang haus gosip, semuanya bisa menyerang. Tapi untuk pertama kalinya, Anya merasa hidup. Konflik pertama muncul saat ibu Anya datang berkunjung dari Surabaya. Ibu melihat Sari di rumah dan langsung bertanya tajam. Siapa ini? Pengasuh. Kok sering sekali? Anya berbohong lagi, tapi ibu curiga. Malam itu, ibu bicara serius. Anya, kamu harus kawin. Lila butuh ayah. Jangan hidup sendirian begini. Anya marah dalam hati, tapi diam setelah ibu pulang. Sari menghibur Anya. Kita harus hati-hati. Keluargamu penting. Tapi Anya mulai ragu apakah dia siap bayar harga untuk cinta ini. Hari-hari berlalu dan tekanan meningkat. Di kantor, Anya mendengar gosip dari karyawan. Bu Anya dekat sama guru perempuan itu, ya. Anya abaikan, tapi hatinya gelisah. Sari juga punya masalah, temannya di sekolah mulai bertanya kenapa dia sering ke rumah orang kaya. Jangan-jangan kamu. Sari bohong, tapi rasa bersalah muncul. Mereka mulai bertengkar kecil, tentang seberapa jauh mereka bisa pergi. Kita tidak bisa terus sembunyi, Sari. Tapi aku takut kehilangan semuanya. Sari balas, aku juga takut, Anya. Tapi cinta ini nyata. Puncak di Ile ini adalah saat Anya diundang ke acara keluarga besar. Budi memaksa Anya bawa teman pria untuk menutupi rumor. Anya tolak, dan Budi marah. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Di Indonesia ini, itu dosa. Anya pulang dengan air mata, memeluk Sari. Apa kita salah? Tapi Sari tegas, tidak. Kita manusia. Setelah pertengkaran dengan Budi, Anya memutuskan untuk sementara menjauh dari Sari, berpikir itu cara terbaik melindungi mereka berdua. Tapi hati kecilnya menjerit. Setiap malam, dia memandang foto Sari di ponsel, merindukan kehangatan yang hilang.
Di kantor, Anya fokus pada proyek baru, ekspansi Technoa ke pasar Asia Tenggara. Rapat demi rapat, dia tampak kuat, tapi di dalam, retak semakin lebar. Lila mulai rewel, bertanya Tante Sari mana. Anya bohong, bilang Sari sibuk. Tapi kebohongan itu menyakitkan. Sari, di sisi lain, kembali ke rutinitas mengajar. Anak-anak menyambutnya dengan pelukan, tapi hatinya hampa. Dia ingat pertama kali bertemu Anya, wanita kuat yang ternyata rapuh. Sari lahir di keluarga sederhana, ibunya janda yang bekerja sebagai penjahit. Sejak kecil, Sari tahu dia berbeda, tapi di desa, bicara soal itu bisa berujung pengucilan. Dia pindah ke Jakarta untuk bebas, tapi norma masyarakat masih mengejar. Teman-temannya mulai mendesak, kapan kawin, Sari? Umurmu sudah 28. Sari tersenyum palsu, tapi di malam hari, dia menangis sendirian. Suatu hari, Sari mendapat telepon dari Anya. Aku tidak bisa begini terus. Mari bertemu. Mereka jumpa di taman yang sama tempat Sari menemukan Lila. Anya datang dengan mata bengkak, menceritakan tekanan dari keluarga. Budi ancam cerita ke ayah. Ayah sakit jantung, Sari. Aku takut. Sari pegang tangannya. Kita hadapi bersama. Tapi kita harus jujur pada diri sendiri. Saat itu mereka memutuskan untuk mencoba lagi, tapi lebih hati-hati. Tidak ada pertemuan terbuka, hanya pesan dan panggilan rahasia. Tapi rahasia itu mulai memakan mereka dari dalam. Konflik membesar saat seorang rekan bisnis Anya, Pak Hadi, yang konservatif, mendengar rumor. Di sebuah dinner bisnis, Pak Hadi bertanya langsung. Bu Anya, saya dengar Anda dekat dengan seorang wanita. Hati-hati, di Indonesia ini, reputasi penting. Anya tersenyum dingin, itu hanya gosip, Pak. Tapi setelah itu, Anya panik. Dia hubungi Sari, kita harus berhenti. Ini terlalu berisiko. Sari marah, kamu mau kabur lagi. Ini bukan permainan. Pertengkaran pertama mereka meledak, penuh air mata dan tuduhan. Sari bilang Anya pengecut, Anya balas Sari tidak paham tekanan bisnis. Mereka pisah dengan hati hancur. Tapi nasib berkata lain. Lila sakit demam tinggi dan Anya sendirian di rumah sakit. Dia hubungi Sari dalam kepanikan. Sari datang secepatnya, menggendong Lila seperti dulu. Dokter bilang Lila butuh istirahat, dan di ruang tunggu, Anya menangis di bahu Sari. Makan aku. Aku butuh kamu. Sari peluk dia, aku juga. Momen itu memperkuat ikatan mereka, tapi juga menambah beban. Kini, mereka tahu, cinta ini bukan hanya bahagia, tapi perjuangan. Di rumah, Anya mulai berpikir tentang masa depan. Dia riset tentang hak di Indonesia, meski tidak ada undang-undang anti nasional, tapi di beberapa daerah seperti Aceh, hukuman cambuk ada. Media sering gambarkan sebagai penyimpangan. Anya takut jika identitasnya terbongkar, Technoa bisa boikot. Tapi Sari beri dukungan, kita bisa pindah ke luar negeri jika perlu. Tapi jangan menyerah. Anya ragu, dia cinta Indonesia, tanah airnya. Konflik keluarga memuncak saat ayah Anya datang ke Jakarta. Ayah, yang sudah tua, bicara tentang warisan. Anya, kamu harus kawin. Budi bilang kamu aneh-aneh. Anya bohong lagi, tapi ayah curiga. Setelah ayah pulang, Anya bertengkar dengan Budi. Ia telepon. Kamu pengkhianat. Kenapa cerita ke ayah? Budi balas, aku lindungi keluarga. Itu salah di mata Tuhan. Anya putus hubungan dengan Budi, tapi hatinya sakit. Ini harga pertama yang dia bayar, kehilangan saudara. Sari punya masalah sendiri. Ibunya datang dari desa, mendesak Sari pulang dan kawin dengan anak tetangga.
Kamu jangan seperti orang kota yang rusak moral. Sari tolak, bilang dia bahagia di Jakarta. Tapi ibu marah, kamu pasti ada yang disembunyikan. Sari menangis setelah ibu pergi, hubungi Anya. Keluargaku juga mulai hancur. Mereka saling hibur, tapi tekanan sosial semakin kuat. Teman Sari di sekolah mulai menjauh setelah mendengar gosip. Sari, kamu lesbian ya? Hati-hati, bisa dipecat. Sari bohong, tapi rasa takut muncul. Anya memutuskan ambil risiko kecil, mengajak Sari ke acara perusahaan sebagai teman. Di sana mereka berpura-pura, tapi mata mereka saling bertemu. Tapi seorang karyawan oto mereka diam-diam, dan oto itu bocor ke media sosial. Gosip menyebar, Cheo Technoa dekat dengan guru perempuan. Anya panik, hubungi tim untuk tutupi. Tapi kerusakan sudah ada. Investor mulai tarik diri. Kami tidak mau terlibat kontroversi. Anya marah pada diri sendiri, kenapa dia ceroboh. Di akhir ile ini, Sari datang ke rumah Anya, membawa kabar buruk. Sekolahku tahu. Aku diperingatkan. Mereka peluk, tapi tahu badai baru mulai. Apa harga selanjutnya? Badai gosip semakin kencang. Anya bangun pagi dengan ponsel berdering tak henti, email dari investor, pesan dari karyawan, bahkan ancaman anonim di media sosial. Lesbian seperti kamu tidak pantas jadi Cheo. Anya baca dengan tangan gemetar, hatinya seperti diremas. Technoa, perusahaan yang dia bangun dari nol, sekarang terancam. Dia hubungi Sari, suaranya parau. Ini semakin buruk. Kita harus pisah. Sari tolak, tidak. Kita lawan bersama. Tapi Anya ragu apakah cinta ini layak hancurkan segalanya. Di sekolah, Sari dihadapkan pada kepala sekolah. Kami dengar rumor, Sari. Ini sekolah negeri, kami harus jaga moral. Sari bohong, bilang itu Itna. Tapi kepala sekolah beri ultimatum, buktikan kamu normal, atau mundur. Sari pulang dengan air mata, merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya adil. Di Indonesia, meski konstitusi lindungi hak asasi, tapi norma masyarakat sering menang. Sari ingat cerita temannya yang dipecat karena orientasi seksual. Aku takut, Anya. Mereka bertemu di apartemen rahasia yang Anya sewa. Di sana, jauh dari mata orang, mereka bicara hati ke hati. Anya cerita masa kecilnya, dihukum ayah karena main dengan gadis tetangga terlalu dekat. Aku sembunyikan diri seumur hidup. Tapi denganmu, aku merasa bebas. Sari peluk dia, aku juga. Tapi kita harus pilih, sembunyi selamanya atau hadapi dunia. Keputusan itu berat. Anya usul mereka pindah ke Singapura, di mana lebih diterima. Tapi Sari tolak, ini tanah air kita. Kita harus ubah dari dalam. Konflik memuncak saat Budi datang ke kantor Anya. Kamu harus mundur dari Cheo. Ayah tahu segalanya, hatinya sakit karena kamu. Anya marah, ini hidupku. Kamu yang pengkhianat. Budi balas, aku lindungi keluarga. Di mata agama, ini dosa. Pertengkaran itu berakhir dengan Anya usir Budi. Tapi malam itu, ayah Anya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Anya terbang ke Surabaya, merasa bersalah. Di rumah sakit, ibu menangis, ini karena kamu, Anya. Kenapa kamu begini? Anya diam, tapi hati hancur. Ini harga kedua kesehatan ayahnya. Sari ikut ke Surabaya, menyamar sebagai teman. Di sana, dia lihat betapa konservatif keluarga Anya. Ibu bertanya, kamu siapa? Jangan-jangan. Sari bohong, tapi tegang. Saat ayah sadar, dia bicara lemah pada Anya. Kembalilah ke jalan benar, nak. Anya menangis, janji akan berubah.
Tapi itu bohong, dia tidak bisa. Pulang ke Jakarta, Anya depresi. Aku hampir kehilangan ayah karena ini. Sari hibur, bukan salahmu. Ini masyarakat yang salah. Di kantor, krisis bisnis memburuk. Saham Technoa turun, karyawan mulai resign. Anya gelar rapat darurat, tapi hatinya tidak ada. Seorang karyawan loyal, Mbak Lina, bicara pribadi. Bu, saya dukung Anda. Saya juga punya saudara seperti itu. Dukungan itu hangatkan hati Anya, tapi tidak cukup. Dia putuskan jual sebagian saham untuk selamatkan perusahaan. Harga ketiga, kehilangan kontrol. Sari pun dipecat dari sekolah. Kami tidak bisa tolerir. Sari syok, tapi tegas. Dia cari kerja baru, tapi rumor ikut. Aku kehilangan pekerjaan karena cinta kita. Anya peluk dia, makan aku. Tapi Sari balas, ini pilihan kita. Mereka mulai rencana baru, Anya akan bicara ke media, ungkap identitasnya. Tapi sebelum itu, pengkhianatan datang dari teman Sari. Teman lama, Rina, yang tahu rahasia mereka, cerita ke media untuk uang. Berita meledak, Ceo Technoa lesbian, punya pacar guru. Oto mereka tersebar. Anya panik, perusahaan hancur. Investor mundur total. Ini akhir. Sari tetap di sisi, tidak. Ini awal. Tapi tekanan membuat mereka bertengkar besar. Anya tuduh Sari ceroboh, Sari balas Anya egois. Mereka pisah sementara, tapi hati terluka dalam. Anya sendirian dengan Lila, merenung pilihan hidupnya. Apakah ini benar? Di akhir ile, ayah Anya hubungi, pulanglah, nak. Kita bicara. Anya pergi, tapi bawa Sari diam-diam, konfrontasi besar menanti. Anya dan Sari tiba di Surabaya, tegang. Di rumah keluarga, ayah duduk lemah di kursi roda, ibu di samping. Budi ada di sana, memandang Sari dengan tajam. Siapa ini? Tanya ayah. Anya ambil napas dalam, ini Sari, pacarku. Ruangan hening, lalu meledak. Ibu menangis, astaga, Anya. Ini dosa. Budi marah, kamu hancurkan keluarga. Ayah diam, tapi matanya penuh kecewaan. Anya jelaskan, aku lahir begini, ayah. Aku cinta Sari, seperti ayah cinta ibu. Debat panjang terjadi, penuh argumen agama dan budaya. Ayah bilang, di Indonesia, ini tidak diterima. Pikirkan Lila. Sari bicara lembut, kami akan lindungi Lila. Cinta kami murni. Tapi keluarga tolak. Anya pulang dengan hati hancur, tapi tegas, ini pilihan dia. Kembali ke Jakarta, media semakin gila. Wawancara, demo kecil di depan kantor Technoa. Tolak LGBT. Anya terima ancaman, tapi juga dukungan dari komunitas LGBT. Sebuah organisasi hak asasi hubungi, tawarkan bantuan. Anya putuskan bicara di podcast populer. Saya Anya, lesbian, dan bangga. Wawancara itu viral bagi masyarakat. Beberapa dukung Bray Woman. Lainnya benci, hancurkan moral bangsa. Perusahaan selamat berkat dukungan baru dari investor progresi, tapi Anya kehilangan teman lama, harga keempat. Sari cari kerja di Ngoyang dukung hak perempuan. Di sana, dia temukan tujuan baru. Tapi trauma pemecatan masih ada. Aku hampir menyerah. Anya dukung, kita kuat bersama. Hubungan mereka mendalam, tapi mautun etis muncul. Anya ditawari kontrak besar dari perusahaan konserati. Jika aku tolak, perusahaan bangkrut. Sari bilang, jangan jual jiwamu. Anya pilih tolak, dan perusahaan hampir tutup. Tapi di saat kritis, investor baru datang dari luar negeri, dukung isi Anya. Konflik terakhir dengan masyarakat. Di sebuah acara publik, Anya dihadang demonstran.
Pergi dari Indonesia. Sari lindungi Anya, tapi mereka diserang telur. Polisi datang, tapi lambat. Malam itu, Anya ragu apakah ini layak. Sari jawab, ya karena kita ubah pikiran orang. Tapi keraguan Anya tumbuh. Dia ingat Lila yang mulai paham. Mama suka Tante Sari. Anya jawab jujur, ya sayang. Tapi takut Lila dibully di sekolah. Puncak saat Budi datang minta maaf. Aku salah, Anya. Ayah ingin bertemu. Mereka kembali ke Surabaya. Ayah, dengan suara lemah, aku tidak setuju, tapi kamu anakku. Ibu masih dingin, tapi mulai lunak. Ini odd or though, keluarga mulai berubah, meski lambat. Anya merasa menang kecil. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Seorang karyawan Anya, yang ternyata homofobik, bocorkan data rahasia perusahaan untuk balas dendam. Technoa hampir bangkrut. Anya pecat dia, tapi kerusakan besar. Ini harga terakhir. Sari hibur, kita bangun lagi. Mereka putuskan pindah ke Bali sementara, cari kedamaian. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, mereka renung. Cinta mereka kuat, tapi luka dalam. Ayah Anya meninggal 2 hari setelah mereka tiba. Di pemakaman, keluarga berkumpul, tapi suasana tegang. Ibu peluk Anya, ayah mencintaimu, meski tidak setuju. Budi minta maaf lagi, aku akan dukung kamu sekarang. Tapi Anya tahu, ini bukan akhir konflik. Masyarakat masih ada, norma masih kuat. Kembali ke Jakarta, Anya bangun ulang Technoa dengan fokus pada inklusitas, program untuk karyawan LGBT. Perusahaan bangkit, lebih kuat. Tapi harga yang dibayar, kehilangan ayah, teman, reputasi lama. Sari bergabung dengan Ngo, jadi advokat hak LGBT. Dia bicara di seminar, cerita pengalaman. Di Indonesia, kita butuh perubahan. Dukungan tumbuh, tapi ancaman juga. Suatu hari, Sari dapat surat ancaman, hentikan atau mati. Anya panik, kita harus berhenti. Tapi Sari tegas, tidak. Ini perjuangan kita. Mereka pilih lanjut, dengan hati-hati. Lila tumbuh, paham cinta orang tuanya. Mama dan Tante Sari bahagia. Itu beri harapan. Konflik terakhir, Anya ditawari posisi di pemerintahan, tapi harus sembunyikan identitas. Ini kesempatan ubah dari atas. Sari tolak, jangan bohong lagi. Anya pilih tolak, tetap autentik. Ini keputusan benar, meski sulit. Mereka nikah secara simbolis di Bali dengan teman dekat. Bukan legal, tapi berarti. Cinta mereka membawa odd or though, banyak orang mulai bicara terbuka tentang LGBT. Media liput positif, kisah Anya dan Sari inspirasi. Tapi oposisi kuat, dari kelompok agama. Anya dan Sari hadapi debat publik, argumen etis, apakah cinta ini salah? Mereka jawab dengan hidup mereka. Akhirnya, mereka hidup bahagia, meski dengan luka. Lila tumbuh kuat, tahu harga kebebasan. Cinta Anya dan Sari jadi simbol perjuangan di Indonesia. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama merupakan pilihan yang benar di mata masyarakat?